Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah PTI. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek kami, yaitu website administrasi surat dan tracking pengajuan dokumen. Next. Untuk anggota kelompok, di sini ada Nabila Putri Ayuning Tias, Erlin Sari, Alia Zahra Taufik, Tri Septiani, dan Zahra Aulia Nafisa. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari proyek ini adalah pengajuan surat di fakultas masih manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga mahasiswa kesulitan dalam memantau status pengajuan dan kurang transparansi dari pihak admin, dan juga kesulitan yang dibutuhkan sistem berbasis web untuk template surat, tracking status, dan informasi administrasi. Next. Untuk selanjutnya, itu ada deskripsi project. Jadi, untuk deskripsi project itu sendiri, sistem ini berbasis website nantinya untuk membantu mahasiswa, admin, dan pimpinan fakultas dalam proses pengajuan surat akademik. Nah, fitur-fitur utama dari project ini ada template surat resmi yang akan ditampilkan untuk surat-surat itu, dan untuk pelacakan status surat secara real time, dashboard informasi terkait dengan surat-surat, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk selanjutnya itu ada rekomendasi surat per semester sesuai dengan semester mahasiswa. Dan untuk selanjutnya ada visualisasi data tren pengajuan. Jadi untuk tren itu akan divisualisasi surat mana yang paling banyak diajukan. Next. Selanjutnya itu tujuan dari project. Tujuan dari project itu untuk mempermudah mahasiswa memperoleh template surat dan juga memberikan transparansi status surat, serta menampilkan rekomendasi surat sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuannya lagi adalah untuk menyediakan visualisasi data pengajuan dan juga mengurangi beban kerja admin serta mengurangi kesulitan mahasiswa. Next. Untuk manfaat dari proyek ini, untuk mahasiswa itu akses mudah untuk template dan tracking surat. Tidak kesulitan dalam mencari template, dan juga surat dapat di-tracking secara langsung. Untuk admin, mengelola status dan pengumuman lebih efisien. Untuk admin, lebih cepat dalam memberitahu bahwa surat sudah diajukan atau sudah di mana surat diajukan. Untuk fakultas, transparansi dan efisiensi layanan meningkat. Next. Untuk Baik, analisis selanjutnya. stakeholder akan dijelaskan oleh Tias. Nabila Putri Ayun Tias. Baik, selanjutnya di sini ada analisis stakeholder, yang dimana yang pertama ada mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu mempunyai peran dan kepentingan sebagai pengguna utama, mengajukan surat, melacak status, dan unduh template. Yang kedua itu ada admin atau TU, yang dimana admin mempunyai peran dan kepentingan sebagai memverifikasi surat, memperbarui status, dan mengelola template. Yang ketiga ada pimpinan fakultas atau jurusan, yang dimana pimpinan ini mempunyai peran dan kepentingan sebagai memberi persetujuan dan meninjau laporan pengajuan surat. Yang terakhir itu ada tim pengembang IT, yang dimana mempunyai peran dan kepentingan sebagai perancang, menguji, dan memelihara sistem agar sesuai kebutuhan pengguna. Next. Dan selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan. Yang pertama, mahasiswa, di mana mahasiswa ini bisa mengakses template surat tiap pakai, fitur tracking status surat secara real time, notifikasi otomatis bila surat disetujui atau diproses. Yang kedua ada admin. Admin ini bisa mengelola data surat, template, dan alur pengajuan, dan membuat laporan status surat mahasiswa. Yang ketiga ada pimpinan, yang dimana pimpinan dapat menyetujui surat secara cepat dan memantau statistik pengajuan. Yang keempat ada tim IT, yang dimana tim IT ini sistem mudah digunakan, aman, dan bisa diakses di berbagai perangkat. Next. Yang selanjutnya ada metode dan hasil kuesioner, yang dimana metode pengumpulan datanya yaitu
kuesioner yang disebarkan secara online kepada mahasiswa teknik informatika dan teknik elektro. Hasil utamanya itu 90% responden setuju perlu adanya sistem web administrasi surat dengan fitur yang diinginkan, yaitu yang pertama ada tracking surat real time yang disetujui 90% responden. Yang kedua ada template surat siap pakai, yaitu 85%. Yang ketiga notifikasi otomatis dan riwayat surat, yaitu 80%. Dan yang terakhir akses mobil friendly 90%. Next. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yang dimana mahasiswa dapat melihat dan mengunduh template surat resmi. Mahasiswa juga dapat melihat alur atau prosedur pengajuan surat atau dokumen. Mahasiswa dapat melakukan tracking status surat atau dokumen dengan ID. Selanjutnya ada admin yang dapat mengelola data, template, surat, upload atau update. Admin juga dapat mengelola informasi alur surat atau dokumen. Admin dapat input pengajuan surat atau dokumen dan generate ID. Dan yang terakhir, admin dapat update status surat atau dokumen yang diajukan di proses dan selesai. Next. Yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional, yang dimana kebutuhan non-fungsionalnya itu sistem mudah digunakan atau user-friendly, sistem dapat diakses melalui browser tanpa diinstal aplikasi. Yang ketiga ada sistem mendukung akses mobile atau responsif. Yang keempat data mahasiswa dan surat terlindungi, bisa login, enkripsi, dan hak akses. Yang kelima ada tampilan sederhana dan informatif. Dan yang keenam sistem memiliki backupan data dan bisa recovery jika error. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang work-based structure. Nah, di sini ada tabel pembagian tugas dan tanggung jawab tim berdasarkan kebutuhan sistem. Yang pertama, level 1 itu di fungsional, di level 2-nya itu subtugas. Yang pertama, desain dan pembuatan UI UX atau mockup navigasi itu tanggung jawabnya Reza Ramadhani. Yang kedua, implementasi tampilan seperti HTML, CSS, JS itu tanggung jawabnya Nabila Putri. Yang ketiga, desain dan implementasi database, yaitu penanggung jawabnya Alia Zahra. Dan yang keempat itu logika tracking surat dan update status, itu penanggung jawabnya Alia Zahra. Dan yang kelima itu penyusunan UML, seperti use case, activity, kelas, itu penanggung jawabnya Tri Septiani. Dan yang keenam, flowchart dan dokumentasi teknis, itu penanggung jawabnya Tri Septiani. Yang tujuh, Yang ketujuh itu analisis kebutuhan dan visualisasi tren surat, itu penanggung jawabnya Elin Sari. Yang kedelapan, konfigurasi server dan hosting, itu penanggung jawabnya Zahra Aulia. Yang kesembilan, keamanan login dan hak akses, itu penanggung jawabnya Zahra Aulia. Next. Yang kemudian ini ada non-fungsional juga. Yang pertama, desain sistem agar user friendly itu penanggung jawabnya Nabila Putri dan Trey Septiani. Yang kedua, backup dan recovery data itu penanggung jawabnya Zahra Aulia dan Alia Zahra. Yang ketiga, uji coba sistem itu fungsional dan UI testing itu penanggung jawabnya Tri Septiani. Dan yang terakhir itu evaluasi performa berbasis data penggunaan fitur itu penanggung jawabnya Erin Sari Ramadhani. Next. Nah, di sini terdapat diagram ABS. Yang pertama itu sistem administrasi surat dan tracking pengajuan dokumen itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Dan kebutuhan fungsional sendiri itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu desain dan pembuatan UI UX. Kemudian dia akan menjadi implementasi tampilan, kemudian menjalankan desain dan implementasi database. Selanjutnya itu logika terakhir dan update status. Dan dari itu selanjutnya terakhirnya itu penyusunan UML. Nah, yang kedua itu chart dan dokumentasi teknis. Dia akan menjadi analisis kebutuhan dan visualisasi tren surat. Kemudian dia akan konfigurasi server dan hosting. Selanjutnya yang terakhir itu keamanan login dan hak akses. Nah, untuk bagian non-fungsional sendiri itu dia pertama-tama mendesain sistem user friendly. Selanjutnya dia akan membackup dan recovery data. Selanjutnya itu setelah membackup dan recovery data, dia akan mencoba sistem fungsional dan UI testing. Nah, setelah itu baru mengevaluasi performa berbasis data.
Nah, di sini terdapat warna-warna itu. Yang pertama, yang warna biru tua itu penanggung jawabnya Erlin Sari Ramadhani. Yang berwarna ungu itu adalah penanggung jawabnya Tri Septiani. Yang berwarna hijau itu penanggung jawabnya Alia Zahra. Yang berwarna kuning itu adalah penanggung jawabnya Zahra Aulia. Yang berwarna pink itu penanggung jawabnya Nabila Putri Yuningtyas. Next. Nah, di sini terdapat perencanaan sumber daya. Di sini yang pertama itu peralatan dan software. Ya, untuk mendukung manajemen proyek digunakan peralatan dan software yang dibutuhkan. Di sini ada 6. Yang pertama itu laptop dan PC pengembang. Di sini ada 5 unit masing-masing anggota. Yang kedua, XMPP atau MySQL untuk database. Yang ketiga, framework framework web bisa seperti Laravel, Kotlin, sama Node.js atau juga bisa open source. Yang keempat itu bisa menggunakan Figma atau Draw.io itu untuk mendesain UI UX dan IRD. Bisa itu bisa gratis atau versi edukasi. Yang kelima ada Trello atau Miss Project atau Google Drive untuk manajemen project. Dan yang keenam itu hosting server dan domain untuk implementasi website. Nah, yang kedua itu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja dalam proyek ini terdiri dari 5 mahasiswa program studi teknik informatika dan mahasiswa Universitas Lampung. Jadi masing-masing anggota ini memiliki konsentrasi keahlian yang berbeda. Yang pertama, Erlin Sari Ramadhani ini konsentrasinya AI. Yang kedua, Tri Septiani konsentrasinya RPL. Yang ketiga, Nabila Putri Yuningtyas konsentrasinya RPL. Yang keempat, Aliazara Taufik, konsentrasinya RPL. Yang kelima, Zahra Aulia Nafisa. Yang terakhir itu konsentrasinya TI. Next. Nah, di sini ada yang ketiga, perencanaan sumber dayanya yaitu materi dan biaya. Nah, selain peralatan dan tenaga kerja, proyek juga membutuhkan beberapa material pendukung serta anggaran biaya operasional. Nah, di sini kebutuhannya ada 5. Yang pertama laptop tadi itu jumlahnya 5 unit, estimasi biayanya 0 karena sudah tersedia. Nah, yang kedua itu koneksi internet, jumlahnya totalnya 2 bulan, nah, estimasi biayanya seharga 500.000. Keterangannya dia 250 per bulan, itu dia dibagi. Nah, yang ketiga kebutuhannya itu hosting dan domain, jumlahnya 1 paket 1 per tahun. Estimasinya 0, karena untuk implementasi sistemnya menggunakan hosting Unila. Nah, kebutuhan yang keempat itu listrik. Jumlahnya yaitu sekitar 2 bulan. Estimasi biayanya itu 200.000. Nah, estimasinya penggunaan proyek sekitar 2 bulan itu. Nah, yang terakhir kebutuhannya itu dokumentasi dan pelatihan admin. Jumlahnya sepaket, estimasinya yaitu 300.000. Dia ini untuk mencetak panduan dan konsumsi, makanya seharga 300.000 itu. Nah, jadi total estimasinya keseluruhannya yaitu kurang lebih 1 juta. Next. Nah, di sini juga ada part diagram, ada daftar aktivitas utamanya. Yang pertama, analisis stakeholder dan kebutuhan. Yang kedua, requirement, specification, dan validasi kebutuhan. Yang ketiga, desain database. Yang keempat, desain UI UX. Yang kelima, development core system. Yang keenam, integrasi modul dan dashboard analitik. Ketujuh, deployment, dokumentasi, dan pelatihan admin. Nah, di sini ada terdapat diagramnya. Yang pertama dia start, selanjutnya dia akan ke analisis stakeholder dan kebutuhan. Setelah analisis, dia akan jalan ke requirement spesifikasi dan validasi kebutuhan. Nah, setelah itu dia akan menjadi 2. Yang pertama desain database dan desain UI UX. Nah, setelah itu dia akan melakukan development core system. Setelah itu baru ke deployment dan dokumentasi, kemudian ke integrasi modul dan dashboard analitik. Yang selanjutnya setelah melakukan integrasi modul itu dia akan melakukan testing, setelah itu selesai. Next. Selanjutnya untuk jadwal perencanaan dari project sistem yang kita bikin adalah untuk di sini pertama itu analisis stakeholder dan kebutuhan mencangkup dari survei, kuesioner, identifikasi masalah itu dilakukan di minggu keempat bulan September. Kemudian yang kedua requirement specification dan validasi kebutuhan itu berupa UML,
Flowchart, spesifikasi fungsional dan non-fungsional itu dilakukan di minggu pertama Oktober. Kemudian untuk desain database berupa ERD, skema tabel, struktur database untuk surat dan tracking itu dilakukan di minggu kedua bulan Oktober. Kemudian yang keempat itu ada di desain UI UX berupa layout, navigasi, warna, mockup di Figma itu dilakukan di minggu ketiga Oktober. Kemudian ada development core system yaitu back-end alur surat dan status tracking, kemudian front-end tampilan, autentifikasi login dan hak akses dari si template surat ini itu dilakukan di minggu keempat Oktober. Kemudian ada integrasi modul dan dashboard analitik, nantinya bakal menampilkan visualisasi data pengajuan dan rekomendasi surat, serta laporan tren itu di minggu pertama bulan November. Kemudian deployment berupa server dan hosting, juga dokumentasi teknis, pelatihan admin, evaluasi sistem berbasis data dan backup recovery itu ada di minggu ketiga bulan November. Nah, di sini perencanaan sistem yang pertama itu use case diagram. Di mana use case diagram ini menunjukkan interaksi antara mahasiswa dan admin dengan sistem. Nah, di sini untuk use case-nya ada login sistem, melihat prosedur pengajuan surat, mengunduh template surat, tracking surat, status surat, logout sistem, update status surat, mengelola template surat berupa upload atau update, dan kelola alur pengajuan surat. Nah, di sini untuk use case-nya sendiri yang dilakukan oleh user atau si mahasiswa adalah user bisa login ke sistem. Kemudian user bisa melihat prosedur pengajuan surat. User juga bisa mengunduh template surat yang dicari. Kemudian user bisa men-tracking status surat yang diajukan. Kemudian user bisa melakukan logout sistem. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh si admin dekanat? Admin dekanat ini bisa login ke sistem. Kemudian admin dekanat bisa mengolah alur pengajuan surat berupa mengupdate informasi prosedur yang kemudian nantinya bakal terhubung di tracking status surat si user. Kemudian admin juga bisa mengelola template surat berupa upload atau update surat. Kemudian admin dekanat bisa mengupdate status surat. Jadi ini terhubung ke sini, include ke sini, ke tracking status surat. Kemudian activity diagram yaitu menggambarkan alur aktivitas pengguna dan proses sistem. Jadi di sini mahasiswa login ke sistem, kemudian melakukan aksi. Aksinya apa? Lihat prosedur, kemudian si sistem akan menampilkan informasi prosedur. Kemudian mahasiswa akan mencari template. Nah, si sistem akan menampilkan template surat. Kemudian mahasiswa melakukan unduh template, mencetak dan dari si isi surat ini, kemudian mengajukan surat ke admin. Jadi ini berupa fisik. Nah, surat fisiknya ini kemudian diterima di admin, namun nanti akan diberikan kode untuk bisa di-tracking. Nah, si sistem akan menyimpan data surat melalui kode yang dimasukkan di sistemnya. Nah, di sini dari surat yang diajukan, si admin ini melakukan login admin, mengelola alur pengajuan, yaitu upload atau update dari uh, statusnya. Kemudian di sini juga dia bisa update status surat. Dan si admin bisa mengelola template surat. Misal ada template surat terbaru, maka akan diupdate. Atau jika ada surat yang sebelumnya belum ada, maka akan diupload. Nah, di sini update surat ini, sistem akan menampilkan pembaruan status surat. Yang mana pembaruan status surat ini bisa diakses oleh mahasiswa dengan cara mahasiswa melakukan input ID tracking di sistem. Nah, setelah input ID tracking, maka sistem akan menampilkan status surat. Kemudian si mahasiswa akan bisa melihat status suratnya. Nah, dari admin ini mengelola alur pengajuan ini di sistem akan melakukan perubahan. Jadi perubahan disimpan oleh sistem dan selesai. Jadi akhir dari aktiviti diagramnya adalah si mahasiswa ini melihat status suratnya. Kemudian untuk diagram selanjutnya itu ada di kelas diagram, menampilkan struktur data utama dan relasi antar kelas dalam sistem. Di sini kita lihat ada kelas mahasiswa, kelas admin, kelas surat, kelas tracking, kelas prosedur, dan kelas template. Di mana untuk mahasiswa sendiri itu ada input tracking ID-nya, jadi ini primary key-nya, kemudian ada lihat status. Nah, ini terhubung ke tracking, jadi mahasiswa menginput input tracking ID, kemudian di sini kan terhubung melalui ID tracking.
Nah, tracking ini memiliki ID tracking, status surat, tanggal update, dan cek status. Surat juga mempunyai ID surat, jenis surat, tanggal diajukan. Admin mempunyai login, kelola prosedur, kelola template, info surat, update status. Prosedur memiliki ID prosedur, deskripsi, update prosedur. Kemudian template memiliki ID template, nama template, file, dan upload template. Jadi semuanya terhubung dilihat dari kelas diagram. Kemudian untuk kelas selanjutnya itu diagram selanjutnya itu ada di sequence menunjukkan urutan interaksi antara mahasiswa, sistem, dan database yang akan dijelaskan oleh eh, Zahra Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram bagian mahasiswa, di mana diagram ini menunjukkan urutan interaksi antar mahasiswa, sistem, dan database. Nah, proses ini dimulai dari mahasiswa membuka website sistem administrasi surat, lalu sistem ini menampilkan halaman utama yang berisi penuh login, daftar template surat, prosedur pengajuan, serta kolom untuk melakukan tracking surat. Kemudian mahasiswa memilih menu daftar template surat, dan sistem akan mengirimkan permintaan atau request ke database untuk mengambil seluruh data template yang tersedia. Setelah itu, database akan mengirimkan respon kembali ke sistem dan sistem menampilkan daftar template tersebut di halaman mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dapat memilih dan mengunduh template surat yang diinginkan, dan sistem akan mengambil file dari database, lalu mengirimkan ke mahasiswa dalam bentuk file unduhan. Setelah itu, setelah surat selesai dibuat dan diajukan, mahasiswa bisa melakukan tracking surat dengan memasukkan ID tracking pada kolom pencarian, dan sistem kemudian mengirim permintaan ke database berdasarkan nomor ID tersebut, lalu database memberikan respon berupa status surat terbaru. Status ini kemudian ditampilkan oleh sistem kepada mahasiswa, misalnya diajukan, diproses, menunggu tanda tangan, atau selesai. Sequence diagram ini memperlihatkan bagaimana sistem menanggapi setiap aksi mahasiswa secara berurutan, mulai dari membuka website, mengunduh template, hingga melacak status surat yang diajukan. Next. Baik, di sini next. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan untuk sequence diagram untuk pimpinan, di mana proses ini dimulai dari pimpinan melakukan login ke sistem menggunakan akun khusus. Sistem ini memvalidasi data pimpinan dengan database. Setelah login berhasil, sistem menampilkan daftar surat yang membutuhkan tanda tangan atau persetujuan pimpinan. Pimpinan kemudian memilih surat untuk diperiksa, dan sistem akan menampilkan detail surat tersebut, termasuk nama mahasiswa, jenis surat, dan status terakhirnya. Setelah meninjau pimpinan dan memberikan keputusan apakah surat tersebut disetujui atau dikembalikan untuk direvisi, jika sudah disetujui, sistem akan memperbarui status surat menjadi disetujui dan menyimpan perubahan tersebut di database. Sebaliknya, jika pimpinan memilih untuk mengembalikan surat, sistem akan menandai surat tersebut dengan status perlu direvisi, dan mahasiswa akan menerima notifikasi saat melakukan tracking. Nah, melalui diagram ini, alur komunikasi antara pimpinan dan sistem jadi jelas, mulai dari login, meninjau surat, memberikan keputusan, hingga sistem memperbarui status surat di database. Next. Untuk yang admin, nah, selanjutnya adalah sequence diagram untuk admin. Diagram ini menjelaskan bagaimana admin berinteraksi dengan sistem untuk melakukan login, mengolah data, dan memperbarui status surat. Terus ini diawali dari admin membuka halaman login dan memasukkan username serta password.
Sistem kemudian memvalidasi data yang dimasukkan dengan mencocokkan di database. Jika valid, sistem menampilkan halaman utama admin, namun jika data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan login. Setelah berhasil login, admin memiliki akses 3 menu utama, yaitu kelola alur baca surat, kelola template surat, dan update status surat. Saat admin memilih menu kelola alur pengajuan, sistem akan menampilkan daftar prosedur pengajuan surat dari database. Admin ini dapat menambah, menghapus, atau memperbarui data prosedur sesuai kebutuhan. Kemudian, jika admin memilih menu kelola template surat, sistem juga menampilkan daftar template yang tersimpan di database. Admin dapat memperbarui file template agar sesuai dengan format resmi fakultas. Pada bagian update status surat, sistem ini menampilkan data surat yang telah diajukan mahasiswa, di mana admin dapat memperbarui statusnya, misalnya dari diajukan menjadi diproses atau dari diproses menjadi selesai. Nah, setelah status surat diperbarui, sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke database dan status terbaru akan otomatis muncul ketika mahasiswa melakukan tracking. Sequence diagram ini menunjukkan bagaimana admin berinteraksi dengan sistem dalam mengolah seluruh data penting, memastikan semua proses surat berjalan lancar dan terupdate. Next. Nah, di sini terdapat IRD diagram untuk perencanaan database, di mana admin ini mempunyai ID admin, untuk mahasiswa mempunyai ID mahasiswa, surat mempunyai ID surat, tracking mempunyai ID tracking, dan prosedur mempunyai ID prosedur. Nah, di sini mahasiswa dia itu bisa mengajukan banyak surat. Dan surat itu dikelola oleh admin. Nanti surat juga bisa tracking. Tracking itu bisa dilakukan oleh banyak surat dan digunakan oleh prosedurnya. Kemudian nanti admin akan mengunggah dari surat-surat yang sudah diberikan dari mahasiswanya. Next. Nah, di sini ada struktur database, di mana untuk prosedur itu dia menggunakan integer dan ID admin menggunakan integer, untuk deskripsinya menggunakan teks, untuk tanggal update menggunakan date, dan untuk suratnya ID surat itu menggunakan integer, ID admin menggunakan integer, ID proses menggunakan integer, ID mahasiswa integer, jenis surat varcha dan tanggal diajukan itu menggunakan date. Untuk adminnya itu, di sini admin menggunakan integer, ID adminnya menggunakan integer, terus sama adminnya menggunakan varchar, username varcha, dan password varcha juga. Untuk DB surat trackingnya itu, ID tracking menggunakan integer, ID surat menggunakan integer, status surat menggunakan 6, terus tanggal update menggunakan date time. Di DB surat mahasiswa, ID mahasiswa itu menggunakan integer, nama, NPM, email, dan password menggunakan varchar. Untuk DB surat template itu, ID template menggunakan integer, ID admin integer, nama template, file path itu menggunakan varchar, dan tanggal upload menggunakan date. Di sini prosedur admin dan template itu saling terhubung. Untuk DB surat tracking dan DB surat itu saling terhubung. Untuk DB surat dan mahasiswa, DB surat mahasiswa juga saling terhubung. Next. Untuk berikutnya itu terkait dengan mockup system. Next. Mockup system itu sendiri ada bagian home itu untuk bagian tampilan awal, dan untuk selanjutnya itu ada
tampilan untuk template-template yang akan ditampilkan. Di situ akan tersedia template-template yang akan digunakan atau template-template yang biasanya ada di admin, di situ bisa ditemukan. Untuk selanjutnya, next. Nah, di sini ada tampilan untuk login. Login itu sendiri untuk mahasiswa yang akan menginputkan surat yang sudah diajukan untuk di tracking atau yang akan dilihat nantinya. Next. Nah, di sini untuk laman formulir itu ada untuk template-templatenya, untuk tampilan surat yang akan diajukan. Terus untuk selanjutnya ada status tracking. Di situ akan ada status-status untuk tracking surat-surat yang sudah diajukan. Next. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan sarannya, yaitu untuk website administrasi surat dan rating itu dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi akademik. Terus fitur utamanya itu sangat dibutuhkan, sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sistemnya itu memenuhi kebutuhan fungsionalnya, kemudian kecepatan, transparansi, dan non-fungsionalnya berupa keamanan, aksesibilitas, kemudian penggunaan. Kemudian untuk dampak positifnya meningkatkan kualitas layanan administrasi dan mengurangi beban kerja manual bagi admin. Untuk sarannya sendiri, pelibatan stakeholder, karena tidak bisa kita mengerjakannya tanpa pihak-pihak terkait. Kemudian pengembangan bertahap. Jadi